Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membaca matan kitab Johar Maknun karangan Imam Akhdari dalam ilmu balaghah. Apa itu ilmu balaghah? Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu balaghah ialah ilmu untuk mempelajari kefasihan berbicara, yaitu meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Kita mulai daripada muqaddimahnya. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluknya tanpa didahului oleh contoh sebelumnya, dan zat yang telah memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Adapun yang dimaksud dengan puji adalah menurut lughat memuji atas kebaikan seseorang, itu puji dalam artian bahasa. Sedangkan menurut istilah, puji itu adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bi sababi in'amihi, pekerjaan yang timbul untuk mengagungkan pemberi nikmat atas pemberian nikmatnya, seperti beribadah karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang kedua adalah syukur. Syukur menurut istilah bahasa ataupun menurut lughat ialah sama dengan arti hamdu. Menurut istilah ialah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi ila ma khuliqa li ajlihi, menggunakan nikmat oleh si hamba kepada semua nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk berbuat sesuatu yang justru untuk itulah nikmat itu dijadikan ataupun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu menggunakan seluruh anggota badan, rezeki, ilmu dan lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala anggota badan yang kita miliki ini dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita harus membawa kepada jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kaki ini tidak pernah kita bawa ke masjid dan ke tempat-tempat pengajian, maka ketahuilah kaki itu takkan pernah akan membawa kita ke dalam surga nanti. Maka berhati-hatilah hari ini dalam menggunakan nikmat Allah. Amadda arbaban duha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Allah telah menganugerahkan pertolongan kepada orang-orang yang berakal, dan Allah telah menetapkan penjelasan yang seperti terangnya matahari dalam hati para ulama. Maksudnya, Allah telah memberi taufik kepada orang-orang yang berakal sehingga mereka dapat berpikir dengan menghasilkan kaidah-kaidah hukum ilmu bayan yang dapat menerangi segala kegelapan dalam hati para ulama, laksana terangnya matahari di siang hari. Fa'absaru mu'jizatal Qur'ani wadihatan bisati'il burhani. Maka oleh karena itu, matahari para ulama dapat melihat mukjizat Al-Quran dengan jelas, dengan dalil yang jelas pula. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW itu selama hidupnya tidak pernah menulis atau membaca, Nabiyil Ummi. Yang kedua, bahasa Al-Quran itu sangat baik dan susunan kalimatnya sangat indah. Isinya mencakup segala macam persoalan, baik yang berada di dunia ini maupun yang akan terjadi kelak di akhirat. Sehingga Al-Quran itu tidak dapat ditiru orang. Sejak diturunkannya sampai sekarang tidak mengalami perubahan sepatah kata pun. Isinya dapat dirasakan selalu dan dapat dipakai di setiap tempat dan zaman, dan karena itulah Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan akan terjamin kebenarannya sampai hari kiamat. Wa syahadu matali'al anwari wa mahtawat alaihi min asrari. Dengan pandangan batinnya itu, para ulama dapat menyaksikan pula akan sumber cahaya, yaitu ilmu Allah,
dan segala sesuatu yang tercakup di dalamnya yang terdiri dari bermacam-macam rahasia ilmu. Fanasahu al-quluba fi riyadihi wa awradul fiqra ala hiyadihi. Maka oleh karena itu pula hati para ulama riang gembira, merasa terpesona dan asyik sekali dalam menyelami isi Al-Quran, laksana melihat taman yang indah bermain, dan mereka mencurahkan pikiran dan perhatiannya dalam mendalami isi Al-Quran yang dimisalkan dengan danau yang luas. Maka oleh karena itu para ulama mampu menafsirkan Al-Quran dengan bermacam-macam kitab tafsir, dari tafsir yang singkat sampai tafsir yang tebal-tebal. Summa salatullahi ma taranna ma hadin yasuqul Isa fi ardil hima. Kemudian rahmat Allah selama bernyanyi orang-orang yang menggiring untanya di tanah Hijaz. Selama bersyair orang-orang yang menggiring untanya di tanah Hijaz. Ala nabiyyina al-habibil hadi ajalli kulli natiqin bid-dadi. Bagi Nabi kita yang mencinta dan yang menunjukkan ke jalan yang benar, sebaik-baiknya orang yang mengucapkan huruf dha. Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awahi. Nabi yang tercinta, Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awahi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termulia dari seluruh makhluk Allah, bangsa Arab yang suci lagi banyak, yakni sering mengadu karena takut kepada Allah. Perlu diketahui bahwa maksud bait nomor 6 itu ialah mendoakan supaya rahmat Allah itu dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk selama-lamanya. Adapun kata-katanya mengandung pengertian yang terbatas, yaitu selama penggembala unta itu bersyair di tanah Hijaz. Memang orang-orang Arab dikala berkata untuk tujuan yang kekal suka mengucapkan dengan kata-kata yang terbatas, sebagaimana kaidah orang Arab itu, innal araba idza aradu ta'bida awradu bil lafdil muqayyad, didatangkan dengan lafaz yang muqayyad. Ardul hima maksudnya tanah larangan. Tanah Hijaz itu, tanah Arab itu dilarang ditempati oleh orang-orang kafir di sana, walaupun hari ini telah diminta perlindungan atau dilindungi oleh orang-orang kafir. Yang ketiga, huruf dha adalah huruf yang tersukar diucapkannya, lebih-lebih oleh lidah orang ajam. Sabda Nabi, ana afsahu man nataqa bid-dhadi baida anni min Quraisy bid-dhad. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan dhad, melainkan sesungguhnya aku juga dari keturunan bangsa Quraisy. Dalam hadis ini mengandung makna badi, taqidul madah bisyibhidda, menguatkan pujian dengan ucapan yang mirip-mirip dengan zam, sebagaimana yang diterangkan dalam bab badi'. Summa ala sahibihi as-siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi summa abi Amr imam al-abidin wa satwatillahi imam as-sahidin. Kemudian rahmat Allah itu bagi sahabatnya dan kekasihnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar al-Faruq, kemudian Abu Amar pemimpin tukang ibadah, Utsman bin Affan, dan bagi cemeti Allah pemimpin tukang tapa Ali bin Abi Thalib. Man khafa min Allah lam yashfi ghayduhu wa man ittaqa Allah lam yasna ma yurid.
ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحسم والنجدة والشجاعة معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. Kemudian bagi sahabat-sahabat lainnya yang bertakwa, yang ulama, yang kembali kepada Allah, yang utama, yang kembali kepada Allah, yang mulia-mulia, yang menerima pemberian, yang mempunyai keunggulan, yang teguh pendirian, penolong dan pemberani, selama hati mereka berpegang kepada Al-Quran sambil meningkat ke hadiratullah. Perlu diketahui bahwa takwa itu bertingkat-tingkat. Garis besarnya ada 3 macam, yaitu takwa menjaga diri dari siksaan yang kekal, yaitu dengan tidak kufur. Yang kedua, takwa menjaga diri dari kemaksiatan dan mengerjakan kewajiban. Ketiga, takwa menjaga diri dari setiap perkara yang melupakan diri daripada Allah. هذا وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة. Yang demikian itu sesungguhnya masalah-masalah ilmu bayan yang seperti mutiara dan masalah-masalah ilmu badi dan ma'ani yang seperti tanda coklat di atas dahi kuda, pada manisnya, pada pandangan, menunjukkan kepada arti-arti yang indah dan arti yang baik lagi mendalam. Maksudnya, ilmu-ilmu yang dibahas dalam kitab ini ialah ma'ani, bayan dan badi'. Min ilmi as'araril lisanil arabi wa darki ma khussa bihi min ajabi li'annahu karruhi lil-i'rabi wa huwa li'ilmin hawikal lubabi, yaitu yang termasuk rahasia bahasa Arab, dan dengan ketiga macam ilmu itu dapat menemukan pengertian yang aneh-aneh yang dikhususkan dalam bahasa Arab. Sebab ilmu-ilmu itu merupakan ruh bagi lafaz yang di-i'rab, dan bagi ilmu nahu merupakan intinya. Maksudnya, dengan memahami ketiga macam ilmu tersebut dapat menemukan rahasia bahasa Arab dan keanehannya, seperti tentang sesuai ataupun tidak sesuainya dengan keadaan dan sebagainya. Dan merupakan ruh bagi ilmu nahwu, sebab ilmu nahwu itu mengatur i'rab kalimah, sedangkan ilmu ma'ani, bayan dan badi' menyoroti pengertian yang terkandung dalam kalimah tersebut. Contohnya seperti kalimah al-ilmu huwa zadul afdal. Ilmu itu ialah bekal yang paling utama. Kalimah tersebut bisa dicukupkan dengan kalimah al-ilmu zadul afdal. Adapun ditambahkannya dengan lafaz huwa mengandung maksud untuk menghilangkan sangkaan seseorang akan adanya bekal yang paling utama selain daripada ilmu. وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب. Telah meminta sebahagian pelajar kepadaku agar aku menulis dengan bahar rajaz, irama syair yang menunjukkan kepada kebenaran. Fajituhu bi rajazin mufidin muhadzabin munaqqa'in sadidin. Maka aku penuhi permintaan itu dengan bahar rajaz, irama syair yang berfaedah, yang dibersihkan dari hal-hal yang tak berguna, lagi yang benar, yaitu tiada tercela. Multaqitan min durarit talkhisi jawahiran badi'atat takhlisi. Sambil mengambil bahan-bahan dari masalah-masalah yang tercantum dalam kitab Talkhis karangan Syekh Khatib Qutwaini
yakni berupa mutiaranya, intinya yang baik dan bersih dari masalah yang kurang penting. Salaktu ma abada minat tartibi wa ma'alautul juda fi tahdibi. Aku susun sebagaimana susunan kitab talkhis itu, serta aku tidak mengenal lelah dalam membersihkannya dengan kesungguhan. Samaituhu bil jauharil maknuni fi sadafis salasatil fununi. Aku namai kitabku ini dengan jauhar maknun dalam menghimpun 3 fan, 3 judul, yaitu ma'ani, bayan, dan badiah. Wallaha arju ayyakuna nafi'a likulli man yaqra'uhu wa rafi'a. Hanya kepada Allah aku mengharap, semoga Allah memberi manfaat kepada setiap orang yang membacanya dan mengangkat derajatnya. Wa ayyakuna fatihan lil babi li jumlatil ikhwani wal ashabi. Dan semoga Allah memberi futuh, yakni kelancaran kepada pengertian, kepada pintu pengertian bagi kitab-kitab yang lebih luas lagi kepada semua saudara dan sahabat. Perlu diketahui bahwa tujuan pokok dari ketiga ilmu itu ialah ilmu ma'ani, untuk menjaga dari kesalahan dalam pengertian dari maksud pemberian atau penulisan. Yang kedua, ilmu bayan, untuk menjaga dari pengertian yang tidak karuan, yang tidak menentu. Ketiga, ilmu batin, untuk mengatur susunan kalimah yang baik. Dan bukan mempelajari ketiga macam ilmu tersebut adalah fardu kifayah. Dan hukum mempelajari ketiga macam ilmu tersebut adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Hadanallahu wa iyyakum. Di mana ada kekeliruan, semoga dapat dipelajari sehingga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang ikhlas dalam berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit ulangan ilmu ma'ani untuk menjaga dari kesalahan dalam pengertian dari maksud pembicaraan atau penulisan. Wallahu a'lam bissawab.